Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad April dari kelompok 1 yang beranggotakan Arif Rahman, Nikolaus Dipa, dan Ikon Saifullah Maricar. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai pembelahan sel. Baiklah, saya akan mulai. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Tujuan pembelahan sel ini adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Macam-macam pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis adalah pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk-makhluk atau organisme uniseluler seperti bakteri dan amuba. Selanjutnya ada mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk regenerasi sel-sel tubuh untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan juga untuk membantu memicu proses pertumbuhan. Yang ketiga ada meiosis, yaitu pembelahan yang membantu proses pembelahan sel-sel kelamin bisa membentuk sperma yang bernama spermatogenesis ataupun yang membentuk ovum yang bernama oogenesis. Yang pertama, amitosis atau pembelahan amitosis. Amitosis adalah pembelahan spontan di mana sel langsung membelah jadi dua. Jadi tidak ada proses-proses atau tahapan-tahapan tertentu. Pertama-tama intinya hanya satu, kemudian inti membelah menjadi dua, kemudian sitoplasmanya pun terbelah menjadi dua, hingga akhirnya membrannya pun terpisah satu sama lain sehingga terbentuk dua individu yang baru. Biasanya pembelahan ini terjadi pada organisme uniseluler yang bersel satu seperti bakteri, Cyanobacter, dan amuba. Selanjutnya kita masuk di siklus sel. Setiap sel mengalami siklus sel. Sebelum terjadi mitosis ataupun meiosis, ada yang namanya fase persiapan atau interfase. Dalam satu siklus sel itu terdiri dari interfase dan fase pembelahan. Bisa kita lihat di sini, pada interfase itu terbagi menjadi tiga tahap, yaitu G1, S, dan G2. Berarti interfase ini adalah tahap paling lama yang paling panjang dalam satu siklus sel, dalam suatu siklus sel. Baru kemudian ada G1, baru kemudian setelah G1, S, dan G2 ada 4 tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada interfase yang terjadi adalah proses penimbunan energi. Energi itu ditimbun untuk melakukan proses-proses pembelahan sel. Di interfase ini juga akan terjadi pertumbuhan organel-organel, karena untuk membelah, organel juga harus digandakan. Nukleus dan nukleolus tampak jelas, tetapi kromosom masih berupa benang-benang kromatin. Nanti di proses pada saat profase, kromatin tersebut akan memadat membentuk kromosom. Tadi interfase terbagi atas 3 tahap, yaitu fase G1 atau grow, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel dan organel-organelnya. Lalu ada fase S atau sintesis. Di sini terjadi replikasi atau penggandaan DNA, karena jika mau mengganda selnya, maka DNA-nya juga harus digandakan. Selanjutnya ada fase ketiga yaitu G2. Fase G2 adalah tahap akhir persiapan pembelahan sel. Selanjutnya kita masuk di mitosis. Adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau biasa kita sebut dengan sel somatis. Proses ini terjadi untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Kalau kita tumbuh harus bertambah terus selnya, kemudian kalau selnya rusak harus digantikan dengan sel-sel yang baru. Maka pembelahan yang terjadi adalah mitosis. Terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa kita lihat di gambar, ketika interfase atau tahap persiapan, benang-benang kromosom yang masih dalam bentuk benang-benang kromatin belum memadat. Nanti kemudian di tahap profase, kromatinnya akan menebal dan memadat membentuk kromosom. Tahap pertama dalam proses pembelahan mitosis adalah profase. Tahap profase ini adalah tahap di mana kromatin memadat dan menebal sehingga terbentuklah yang namanya kromosom. Tadinya kromosom itu cuma punya 2 lengan dengan sentromer di tengah-tengah. Selanjutnya akan mengganda lengannya dan membentuk sister kromatid. 1 pasang kromosom disebut kromatid, sedangkan 2 pasang kromosom disebut sister kromatid. Kemudian sentriolnya juga akan bergerak terpisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan.
dan membran intinya pun akan menghilang. Kemudian pada tahap yang berikutnya adalah metafase. Di tahap ini kromosom yang tadi itu akan berbaris di satu bidang ekuator. Lalu sentromer terikat pada benang-benang spindle, kemudian benang-benang inilah yang akan mengatur posisi kromosom berjajar di bidang ekuator. Disebut bidang ekuator karena adanya di tengah-tengah. Selanjutnya ini yang ketiga adalah anafase. Pada tahap ini, sister-sister kromatin akan saling terpisah dan ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub-kutub berlawanan. Jadi antara sister kromatik satu dengan yang lainnya akan tertarik ke kutub-kutub berlawanan menuju ke arah sentriol. Lalu yang keempat ada telofase. Pada fase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Jadi nanti ada pengerasan sitoplasma dan lama-kelamaan terbentuk membran yang baru sehingga terbentuklah dua sel anak. Setelah itu membran inti akan kembali seperti sedia kala. Jadi kalau kita simpulkan, satu kali pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Jadi jika kromosom induknya 4, maka kromosom sel anaknya juga tetap 4. Selanjutnya kita masuk pada meiosis. Di pembelahan ini terjadi proses pembentukan sel-sel gamit atau sel-sel kelamin. Dan pembelahan ini terjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis satunya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lalu setelah telofase 1, tanpa melewati interfase lagi setelah sitokinesis, hanya melewati fase interkinesis saja. Jadi tidak ada interfase, hanya interkinesis. Lalu langsung masuk ke meiosis yang kedua, tahapannya ada profase 2, kemudian ada metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, dan diakhiri dengan sitokinesis. Karena ada dua tahap pembelahan, maka sel yang dihasilkan adalah 4 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Yang pertama akan kita bahas adalah profase 1 meiosis. Profase meiosis ini agak lebih panjang dibandingkan tahap yang lainnya, terbagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten. Di tahap leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Lalu di tahap zigoten, kromatin akan mengganda membentuk sister kromatin. Lalu di tahap pakiten adalah tahap di mana kromosom-kromosom homolog akan saling mendekat dan terlihat seperti 4 lengan yang bersatu yang disebut tetra. Lalu di tahap keempat ada diploten. Di tahap ini terjadi proses pindah silang atau crossing over. Di tahapan ini terjadi proses persilangan gen-gen sehingga terbentuklah variasi sehingga sel-sel kelamin baik sperma maupun ovum itu tidak ada satupun yang identik. Pada saat diploten, kromosom-kromosom homolog akan saling berpindah gennya antara kromosom homolog satu dengan homolog yang lainnya. Dan yang terakhir ada proses diakinesis, crossing over selesai, kemudian membran inti menghilang. Selanjutnya kita masuk ke meiosis 1. Di profase 1, kromatin menebal membentuk kromosom. Selengkapnya tadi sudah dibahas. Lalu di metafase 1, kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. Sama dengan metafase mitosis, yaitu sama-sama berbaris, tetapi pada metafase 1 kromosom homolognya berbarisnya berpasangan. Lalu ada anafase 1. Kromosom homolog terpisah ditarik benang-benang spindle menuju kutub berlawanan. Bukan sister kromatid yang berpisah, melainkan kromosom homolognya. Lalu ada telofase 1, terjadi sitokinesis, menghasilkan 2 sel anak haploid, tetapi jumlah kromosomnya setengah dari sel induknya. Kemudian masing-masing sel kromosom yang sudah haploid atau jumlahnya sudah setengah dari kromosom induknya akan mengalami tahapan-tahapan yang mirip dengan tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis. Selanjutnya ada meiosis 2. Di meiosis 2 ada yang namanya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2, kromatin menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Lalu di metafase 2, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Sudah tidak sama dengan metafase 1 yang berbaris berpasangan dengan kromosom homolog. Di anafase 2, sister kromatin terpisah, ditarik benang-benang spindle menuju kutub berlawanan. Dan di telofase 2 terpisah menjadi 4 sel anak haploid. Selanjutnya adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Di mitosis terjadi pada sebuah sel tubuh atau somatis yang sedang memperbanyak diri, sedangkan di meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet.
Selanjutnya, di mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan di meiosis terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mitosis tidak terdapat pasangan dalam kromosom homolog, yang terpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan di meiosis terdapat pasangan homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2, baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Selanjutnya, di mitosis tidak terjadi pertukaran kromosom, sedangkan di meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Selanjutnya, di mitosis, sel baru yang dihasilkan dari satu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal, sedangkan di meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Dan yang terakhir, di mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama, sedangkan di meiosis, hasil dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Selanjutnya kita masuk di gametogenesis. Gamet adalah sel yang dibentuk untuk tujuan reproduksi. Gametogenesis didefinisikan sebagai proses pembentukan dan perkembangan sel sperma dari sel telur agar bisa membentuk individu baru atau janin. Sedangkan proses gametogenesis pada wanita disebut oogenesis dan yang pada laki-laki disebut spermatogenesis. Kita masuk di spermatogenesis. Tahapan-tahapan spermatogenesis diawali dari sel induknya, yaitu spermatogenium yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Lalu, setiap spermatogenium akan mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang masih 2N karena pembelahannya mitosis. Selanjutnya, masing-masing spermatosit primer tersebut akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatozoid sekunder yang haploid atau N. Selanjutnya, spermatozoid sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan spermatid haploid atau N. Selanjutnya, spermatid kemudian mengalami pematangan atau diferensiasi menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoid yang haploid. Selanjutnya, kita masuk ke oogenesis atau pembentukan ovum. Diawali dengan sel induk yaitu oogonium membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Proses mitosis ini terjadi selama embrio atau di dalam kandungan. Jadi ketika bayi lahir, dia sudah memiliki sejumlah oosit primer di dalam ovariumnya. Setelah lahir, proses oogenesis memasuki proses istirahat sampai pubertas. Setelah puber, barulah terjadi meiosis 1. Oosit primer menghasilkan oosit sekunder, tetapi yang fungsinya hanya satu oosit. Yang satunya lagi jadi badan polar atau polosit atau badan kutub yang akan mengalami degenerasi. Lalu, oosit sekunder mengalami meiosis 2, menghasilkan satu ootit dan satu badan polar, dan badan polar juga mengalami proses meiosis dan degenerasi juga. Kemudian, ootit akan mengalami diferensiasi atau berkembang menjadi ovum. Tujuan pembagian sitoplasma yang tidak merata untuk menyediakan sel telur dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung zigot berkembang selama beberapa hari pertama setelah pembuahan. Berikut adalah perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Di spermatogenesis terletak di tubulus seminiferus dalam testis, sedangkan oogenesis terletak di ovarium. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar. Spermatogenesis terjadi secara terus-menerus, sedangkan oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Spermatogenesis biasanya berukuran sama, sedangkan oogenesis berbeda. Ovum berukuran lebih besar. Spermatogenesis dimulai pada masa pubertas atau selama hidup, sedangkan oogenesis terjadi pada pralahir, pasca pubertas, hingga menopause. Spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Selain tumbuhan dan hewan, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses gametogenesis yang dibagi menjadi 2, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama kita bahas adalah mikrosporogenesis, merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Adapun tahapan pembentukan mikrosporogenesis adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama, sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid membelah meiosis 1 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkembang menjadi 1 atau tetra. Selanjutnya, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif.
Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk dua inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya ada megasporogenesis. Tahapan megasporogenesis berupa sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan dua sel haploid. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Selanjutnya, 3 anakan diantaranya akan mengalami degenerasi atau mati. Selanjutnya, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis yang diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar seperti kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovo. Selanjutnya adalah keterikatan, meiosis, dan fertilisasi. Pos dulu. Dalam siklus makhluk hidup, meiosis berlangsung secara bergantian dengan fertilisasi. Perilaku kromosom selama meiosis dan fertilisasi dapat mengakibatkan terjadinya variasi genetik pada individu. Terjadinya variasi genetik ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pemilahan kromosom secara independen, pindah silang, dan fertilisasi random. Yang pertama kita bahas adalah pemilahan kromosom secara independen. Saat metafase 1 berlangsung secara acak, pasangan kromosom homolog mengatur diri pada bidang ekuator. Meskipun masing-masing pasangan kromosom membawa ciri-ciri umum sama, tetapi sebenarnya secara rinci mereka membawa ciri-ciri yang berbeda. Penyebaran secara random dan pemasangan secara bebas pada kromosom ini akan menghasilkan kombinasi genetik baru. Selanjutnya ada pindah silang. Konsekuensi dari pemilahan kromosom secara independen selama meiosis, kita masing-masing menghasilkan koleksi gamet yang kombinasi kromosomnya berbeda sekali dengan kromosom yang kita warisi dari kedua orang tua kita. Tetapi, dari apa yang akan terlihat bahwa masing-masing kromosom di dalam sebuah gamet memiliki asal-usul maternal dan paternal yang eksklusif. Bagi yang tidak tahu, maternal itu dari sifat ibu, sedangkan paternal itu dari sifat ayah. Tetapi bukan dari keduanya. Dalam kenyataannya, hal ini bukanlah suatu masalah. Suatu proses yang dinamakan pindah silang atau crossing over menghasilkan kromosom individual yang menggabungkan gen-gen yang diwarisi dari kedua orang tua. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada fertilisasi random. Sifat random fertilisasi menambah variasi genetik yang ditimbulkan dari meiosis. Bayangkan, sebuah zigot dihasilkan dari sebuah perkawinan antara wanita dan pria. Sel telur manusia yang mewakili satu dari hampir 8 juta kemungkinan kombinasi kromosom dibuahi oleh sebuah sel sperma tunggal yang mewakili satu dari 8 juta kemungkinan yang berbeda. Jadi, tanpa mempertimbangkan pindah silang sekalipun, pasangan orang tua manapun akan menghasilkan sebuah zigot yang salah satu dengan salah satu dari sekitar 64 triliun atau 8 juta kali 8 juta kombinasi diploid. Sekian presentasi yang saya bisa bawakan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam cara saya menyampaikannya ataupun dari PowerPoint-nya. Mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.